bisa membalas kebaikan-Mu, Tuhan. Selain kami memuji dan menyembah Engkau, mari bersama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu?
Jemaat yang kasih Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online. Kiranya Tuhan boleh menyiapkan hati kita dan memberkati kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya ajak kita bersama-sama menyiapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan kembali Tuhan untuk kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing Tuhan secara online. Kami bersyukur kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang menolong setiap kami yang mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan boleh memberkati setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita boleh menyiapkan hati kita dan kita boleh mengambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing dan kita boleh bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Samuel 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah mengatasi rasa takut. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ayat yang pertama dikatakan orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Yang kedua, Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Terbantin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju jira yang bersisik. Berat baju jira ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ayat yang ke-8. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kamu akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata orang Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, demikian membaca firman Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimaknya, menyimpannya dalam hati, serta yang melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku, ada fakta unik tentang mentasnya seekor burung gagak. Faktanya saudaraku, ketika anak burung gagak itu bertelur, menetas, maka sang induk dari burung gagak itu akan meninggalkan anaknya. Mengapa saudaraku? Karena ketika anak burung gagak ini menetas, warna daripada burung gagak itu berwarna putih. Sehingga burung gagak itu menyangka bahwa itu bukan anaknya. Pertanyaannya saudaraku, bagaimana anak burung gagak yang baru menetas itu dapat bertahan hidup? Saudaraku, fakta yang unik dari anak burung gagak ini, dia memiliki aroma yang khas,
sehingga serangga, banyak ulat yang oleh karena adanya bau aroma yang khas dari anak burung gagak ini menghampiri anak burung gagak ini, sehingga anak burung gagak ini dapat terpelihara dengan memakan serangga atau ulat yang menghampirinya. Artinya saudaraku, kalau burung gagak saja dipelihara oleh Tuhan, burung gagak yang lemah, yang baru bertelur, baru menetas, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa saja, dia tidak takut akan hidupnya, oleh karena ada tangan Tuhan yang memelihara burung gagak itu. Apalagi saudara dan saya, saudaraku, dikatakan kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan. Kita sebagai biji mata Tuhan, pasti kita dipelihara oleh Tuhan. Di dalam Matius pasal yang ke-6, saudaraku, dikatakan ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ada sesuatu yang lebih penting daripada soal makan dan minum, soal pakaian, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Kalau kita lanjut baca ayat 26, katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Benar, mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah burung di ladang, bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu burung dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi menandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudaraku, kalau burung saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi saudara dan saya, pasti Tuhan akan memelihara kehidupan kita, saudara. Jadi Matius pasal 6 tadi dikatakan ada yang lebih penting daripada soal makanan dan minuman dan soal pakaian, yaitu mencari Tuhan, mencari kehendaknya dalam kehidupan saudara dan saya. Nah itu saudaraku, kalau kita baca tadi di dalam 1 Samuel pasal 17, bangsa Israel mengalami satu ketakutan di dalam kehidupannya. Kita tadi baca bangsa Israel ketika hendak berperang dengan bangsa Filistin, dan ketika dia melihat Goliat yang tampil dengan tubuh yang sangat tinggi, dikatakan 6 hasta sejengkal, mungkin sekitar 3 meter. Belum lagi perlengkapan perang yang lengkap yang dipakai oleh Goliat. Itu sangat menakutkan, saudaraku, bagi bangsa Israel. Artinya, saudaraku, ketakutan bangsa Israel ketika dia melihat apa yang ada di depannya. Ada satu kenyataan bahwa musuh yang dihadapinya itu sangat berat, sangat besar. Pada pagi hari ini, saudaraku, apa yang menjadi tantangan dalam kehidupan saudara? Ketakutan apa yang ada dalam kehidupan kita? Apa yang saudara lihat, apa yang saudara perhatikan pada pagi hari ini dalam kehidupan kita yang membuat kita takut, saudaraku? Mungkin persoalan kehidupan kita yang membuat kita takut hari-hari ini. Mungkin virus corona yang belum berakhir sampai saat ini membuat kita takut. Mungkin kita takut kehilangan pekerjaan kita. Kita takut rumah tangga kita hancur, berantakan. Kita takut anak-anak kita tidak bisa bertumbuh dengan baik. Mungkin banyak ketakutan-ketakutan yang muncul dalam pikiran kita, seperti yang dialami oleh bangsa Israel ketika dia melihat Goliat yang tinggi besar dengan perlengkapan perangnya, dengan baju jiranya yang berat, tombaknya yang kuat. Itu membuat mereka takut.
Seringkali saudara kita menghadapi ketakutan-ketakutan yang sebetulnya belum terjadi dalam kehidupan kita. Kita merasa takut. Yang kedua, saudaraku, mengapa bangsa Israel takut? Oleh karena ada tekanan yang terus-menerus dalam kehidupan mereka. Dikatakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 16 dikatakan demikian. 1 Samuel 17 ayat 16 firman katakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. 40 hari lamanya. Artinya saudaraku, ada tekanan yang terus-menerus dihadapi oleh bangsa Israel. 40 hari berbicara tentang waktu yang panjang. Mungkin kita merasa, kapan masalah saya akan selesai? Belum masalah satu selesai, timbul masalah yang lain. Belum masalah yang satu ini selesai, timbul lagi masalah yang lain. Sehingga kita mengalami rasa takut dalam kehidupan kita, saudaraku. Bangsa Israel diteror oleh orang Filistin dan oleh Goliat 40 hari lamanya. Dikatakan pagi, siang, petang. Dia mencemooh orang-orang Israel, melemahkan orang Israel. Ya mungkin pada pagi hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Rasanya persoalan dalam kehidupan kita tidak pernah selesai. Itu yang membuat kita cemas dan membuat kita takut, saudaraku, menghadapinya. Yang ketiga, saudaraku, kita lihat juga bangsa Israel menghadapi ketakutan karena dirasanya tidak ada jalan keluar daripada persoalan yang mereka hadapi. Nggak ada jalan keluar sepertinya, saudaraku, ketika dia melihat Goliat yang besar, tinggi, orang Filistin yang akan menghadapinya, rasanya sepertinya tidak ada jalan keluar bagi permasalahan, sehingga dia merasa takut. Pada hari ini, saudaraku, saya tidak tahu apa yang menjadi rasa takut kita, yang mungkin membuat kita merasa cemas. Kita tidak memiliki pengharapan. Kita takut menghadapi masalah-masalah yang ada di depan kita, saudaraku. Firman Tuhan menjadi jawaban bagi kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut yang ada dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, saudaraku, di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang pertama. Bagaimana kita dapat mengatasi rasa takut yang ada dalam kehidupan saudara dan saya pada pagi hari ini. Dikatakan Mazmur 23 ayat yang pertama, dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hal yang pertama yang harus kita ambil keputusan dalam kehidupan kita adalah menjadikan Tuhan gembala di dalam kehidupan kita, saudara. Dan Daud tahu persis bagaimana yang menjadikan Allah itu yang utama, yang terutama di dalam kehidupannya, saudaraku. Nah, itu yang dapat mengalahkan rasa takut yang ada dalam kehidupan Daud. Bagi hari ini, saudaraku, ambil keputusan untuk menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Ambil sikap yang tegas, ambil sikap komitmen yang tegas, saudaraku. Jangan saudara menjadi bimbang atau ragu, tapi kita mengambil satu keputusan untuk mencari Tuhan, untuk menjadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara mungkin ingat perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal yang ke-15. Diceritakan, saudaraku, pada satu kali anak bungsu ini datang kepada bapaknya dan meminta hak waris oleh karena dia ingin meninggalkan bapaknya. Dia pikir, saudaraku, kalau tinggal di rumah bapaknya itu banyak aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Karena itu dia ingin bebas, karena itu dia datang pada bapaknya dan ingin meninggalkan rumah bapaknya. Dan apa yang terjadi, saudara bisa baca dalam Lukas pasal yang 15, ketika anak bungsu ini meninggalkan bapaknya dengan warisan yang ada, dia berfoya-foya menghabiskan uang yang diwariskan oleh bapaknya, dan kemudian terjadi kelaparan oleh karena habis uang yang dimilikinya, saudara. Dan dia harus makan, dikatakan apa? Kotoran dari binatang. Sangat tragis, saudaraku, orang yang meninggalkan Tuhan.
Ini sebagai perumpamaan, menggambaran orang yang meninggalkan Tuhan itu tidak dapat melakukan apa-apa, saudaraku. Jangan ambil putusan yang salah. Pagi hari ini, saudaraku, ambil putusan untuk datang, untuk menjadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Dan ketika anak bungsu ini mengingat bahwa di rumah bapaknya itu banyak makanan, dia kembali mengambil putusan untuk datang kepada bapaknya, saudaraku, dan bapaknya menyambut. Karena itu, saudaraku, pada pagi hari ini, kalau kita sudah menjauh daripada Tuhan, mari kita kembali. Tuhan menyambut kita, tangannya terbuka untuk menyambut saudara dan saya. Karena hanya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Hanya bersama dengan Tuhan, saudaraku, ketakutan dalam kehidupan kita itu dapat kita singkirkan. Ambil putusan pada pagi hari ini, saudaraku, untuk menerima Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya adalah Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin saudara juga ingat tentang Sadrak, Mesak, Abednego ketika menghadapi dapur perapian, saudaraku, ketika ditantang oleh Nebukadnezar untuk menyembah dewa yang didirikan oleh Nebukadnezar. Dan mereka tidak mau, saudaraku, menggantikan Allah dengan hal-hal yang lain, walaupun risikonya harus masuk ke dapur perapian. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego mengambil keputusan, mengambil tindakan, komitmen untuk tetap setia kepada Tuhan. Bagi hari ini, saudaraku, apa yang kita alami? Persoalan apa yang saudara alami? Ketakutan apa yang saudara alami? Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Percayakan hidup kita kepada Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dikatakan walaupun Tuhan tidak menolongnya, aku tetap setia kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak menolongnya, saudaraku? Tuhan menolong Sadrak, Mesak, Abednego dengan dikeluarkannya dari dapur perapian. Karena itu, saudaraku, mari miliki sikap ini, saudaraku. Ketika Daud menghadapi Goliat, Goliat datang kepada Daud dengan pedang, dengan perlengkapan perang yang komplit, saudaraku. Tapi Daud berkata, aku datang dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Daud dimampukan oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Pagi hari ini, mari kita datang bersama dengan Tuhan. Kalahkan ketakutanmu bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalahkan rasa takut dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, dikatakan praktekkanlah iman di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25. Firman Tuhan katakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada 4 hal, saudaraku, yang dicatat di dalam Yakobus pasal pertama ayat ke-25. Dikatakan barang siapa meneliti hukum yang sempurna. Hal yang pertama, saudaraku, kita rindu untuk meneliti firman Tuhan. Meneliti itu, menyelidiki itu lebih daripada sekedar membaca, saudaraku. Artinya kita punya waktu yang lebih banyak dalam merenungkan akan firman Tuhan. Tapi tidak sampai berhenti pada kita meneliti hukum yang sempurna. Banyak orang hanya senang berhenti dengan cara mendengarkan, kita puas hanya dengan cara mendengarkan firman Tuhan. Tidak, saudaraku. Hal yang kedua yang harus kita lakukan, dikatakan kita perlu bertekun di dalamnya. Yakobus 1 ayat yang 25 dikatakan, mari kita bertekun di dalamnya. Bertekun itu kita masuk di dalam firman-Nya bersama-sama, saudaraku. Bukan hanya sekadar meneliti yang membuat pengetahuan kita bertambah, tidak. Tapi kita ada di dalam firman-Nya itu, bertekun di dalamnya. Kemudian, saudaraku, bukan hanya bertekun. Dikatakan, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Yang ketiga, saudaraku, kita tidak hanya bertekun, tapi kita mendengar, tapi mengingat firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi sekali lagi tadi kita meneliti, kita bertekun, kita mengingat firman Tuhan itu. Dan yang terakhir, saudara, dikatakan
tapi sungguh-sungguh melakukannya, dia adalah orang yang berbahagia. Saudaraku, mari kita buat firman Tuhan itu menjadi firman kesukaan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita praktekkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita tahu, saudaraku. Kita lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Maka kita akan mengalami kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Rasa takut yang ada dalam kehidupan kita akan hilang, saudaraku, karena diganti dengan firman Tuhan yang menguatkan kehidupan saudara dan saya. Dalam Matius pasal yang ke-7, saudaraku, di dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Setiap orang yang mendengar, dikatakan ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang bijaksana oleh karena kita mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan dengan apa disamakan orang-orang yang mendengar perkataan Tuhan dan melakukan. Dikatakan seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ada fondasi yang kuat. Kalau rumah didirikan di atas batu itu ada rumah yang memiliki fondasi yang kokoh dan kuat. Jadi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya, dia adalah orang-orang yang mendirikan fondasi kehidupannya di atas batu karang yang teguh. Karena itu mari bangun hidup kita tiap-tiap hari dengan firman Tuhan, saudaraku. Di Mesir, saudaraku, ketika satu kesempatan kami boleh mengunjungi Mesir, di situ ada satu gereja yang bernama Gereja Simon the Tanner, saudaraku ya. Gereja ini didirikan oleh karena ada mujizat Allah yang terjadi pada waktu itu, saudaraku. Pada waktu itu, saudaraku, ada seorang khalifah yang bernama Al-Mu'im, saudaraku ya. Dan pada waktu itu diskusi antara Khalifah Al-Mu'im dengan Ibnu Kilis dan seorang pejabat gereja pada waktu itu yang dijabat oleh Paus Abraham. Mereka sedang memperdebatkan tentang ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Saudara boleh baca di rumah, yang Matius 17 ayat 20, yang intinya bahwa kalau kita memiliki iman sebiji sesawi, kita akan dapat memindahkan gunung yang satu kepada gunung yang lain, saudaraku. Dan Khalifah Al-Mu'im ini menantang orang-orang Kristen pada waktu itu untuk membuktikan ayat-ayat ini, saudaraku. Padahal itu secara harfiah, maksudnya gunung itu kan bukan gunung secara nyata ya, saudaraku, tapi dia ambil hal itu sebagai cara untuk menjatuhkan orang Kristen. Karena itu dia menantang orang Kristen pada waktu itu untuk membuktikan ayat Matius 17 ayat 20. Pindahkan gunung ini pada satu titik ini pada titik yang lain, saudara. Kemudian, saudaraku, Paus Abraham meminta waktu kurang lebih 3 hari. Oleh karena ancaman dari khalifah ini, kalau tidak terjadi seperti yang difirmankan, maka orang-orang Kristen pada waktu itu akan dibunuh semua. Kemudian Paus mengajak semua umat untuk berdoa dan berpuasa, saudaraku. Dan benar, saudaraku, pada hari ketiga terjadi mukjizat Allah. Apa yang difirmankannya itu terjadi, saudaraku. Gunung yang satu itu, oleh karena ada gempa pada waktu itu, bergerak pindah sejauh 3 km. Sehingga akhirnya didirikanlah Gereja Simon the Tanner. Artinya, saudaraku, orang yang taat, orang yang tidak ragu kepada firman Tuhan, orang yang mempraktekkan firman Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, pasti Tuhan akan menggenapinya di dalam kehidupan kita, saudaraku. Karena itu, lakukanlah firman Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita imani, lakukannya itu dalam kehidupan kita, saudaraku. Kita akan menjadi orang yang sangat berbahagia. Yang terakhir, saudaraku, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7, bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut dalam kehidupan saudara dan saya. Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Karena itu, katakan kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Yang ketiga, saudaraku, mari kita menguasai diri kita menjadi tenang, dan kita berdoa, saudaraku. Tantangan di akhir zaman ini tidak semakin ringan. Semakin hari kita menghadapi tantangan yang semakin hari semakin berat. COVID-19 yang kita lalui hampir 1 tahun lebih, saudaraku, itu sampai sekarang belum berakhir. Bahkan, saudaraku, kalau saudara dengar berita di India, saudaraku, COVID-19 itu semakin memakan banyak korban jiwa oleh karena mereka mulai lengah dengan protokol kesehatan yang harusnya mereka lakukan. Artinya, saudaraku, persoalan di dunia ini semakin hari semakin berat, semakin tidak menentu. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, saudaraku. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, saudaraku. Tapi firman Tuhan katakan, kuasailah dirimu. Artinya menguasai diri apa, saudaraku? Kita bertindak menguasai kehidupan kita demikian rupa, saudaraku. Kuasai diri kita, saudaraku, supaya kita tidak kecewa dengan apa yang mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Kuasai dirimu, saudaraku, supaya kita tetap berharap kepada Tuhan. Kuasai dirimu, kuasai pikiran kita, kuasai hati kita, supaya kita, saudaraku, tidak putus asa, tidak kehilangan gairah, tidak kehilangan semangat dalam kehidupan saudara dan saya, saudaraku. Kuasai diri kita, menguasai kehidupan kita demikian rupa, mengikuti aturan yang ada, saudaraku. Kalau COVID-19 ini mengharuskan kita memakai protokol kesehatan, ya kita pakai protokol kesehatan dengan baik, saudaraku. Jangan kita meremehkan. Walaupun kita sudah divaksin, saudaraku, bukan berarti kita bebas. Tidak, kita harus tetap menguasai di hidup kita dengan menjaga semua protokol kesehatan yang sudah diharuskan oleh pemerintah. Jadi kita kuasai hidup kita, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, jadilah tenang. Jangan menjadi orang yang takut, saudaraku, menghadapi persoalan yang ada di depan kita. Tenang. Karena kita tahu ada Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Hal yang menarik, saudaraku, ketika saya renungkan firman Tuhan, bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Yang pertama, karena Daud bisa menguasai dirinya, saudaraku. Beda dengan orang-orang Israel yang lain dan Saul yang takut, yang gentar, yang bingung, saudaraku. Tapi Daud tenang, dia bisa menguasai dirinya. Tenang, saudaraku, tenang. Bayangkan, pernahkah terpikir oleh kita, saudaraku, Daud mengalahkan Goliat hanya dengan umpan batu yang diambil dari kali? Tidak terbayangkan bagaimana umpan batu yang diambil dari kali dapat menghancurkan Goliat yang tinggi besar seperti itu. Oleh karena apa? Karena Daud bisa menguasai dirinya. Walaupun ditekan oleh Goliat, ditekan oleh persoalan yang besar, dia tetap menguasai dirinya, dia tetap tenang dalam menghadapinya. Pada satu kali Saul memakaikan baju perang kepada Daud, tapi dengan baju perangnya itu justru Daud tidak bisa bergerak. Karena itu dia lepaskan baju perangnya itu. Dia tidak pakai baju perangnya itu, saudaraku. Tapi dia hanya menghadapi Goliat dengan batu yang diambil dari kali, saudara. Tenang dia, saudara, menghadapi musuhnya. Kalau bangsa Israel ketika Goliat datang, takut, dia mundur. Tapi Daud menantang barisan orang Filistin dan Goliat yang menghampirinya. Karena Daud tahu siapa yang ada di belakangnya, saudaraku, yaitu Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat ke-7, kita menguasai diri, kita menjadi tenang, dan kita berdoa, saudaraku. Doa, saudaraku, mengatasi segala masalah dalam kehidupan dan ketakutan yang ada dalam kehidupan kita. Kita tahu dengan doa
Allah dapat melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak pernah tahu, saudaraku, bagaimana kuasa doa bekerja. Tapi kita percaya ada kuasa Tuhan yang memampukan kita, saudaraku. Sehingga doa itu memiliki kuasa yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam Lukas pasal 18, saudaraku, kita ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Firman Tuhan katakan, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Alkitab menegaskan kepada kita, saudaraku, karena kita tahu doa itu besar kuasanya dalam kehidupan kita, saudaraku. Dalam Lukas 18 yang pertama ini, saudaraku, diceritakan tentang seorang janda yang sedang mengadukan perkaranya kepada seorang hakim yang lalim. Dan dikatakan janda ini tiap-tiap hari datang kepada hakim itu untuk menyelesaikan perkaranya. Kita tahu janda itu mewakili orang yang lemah, orang yang tidak memiliki kekuatan, saudaraku. Yang dia bisa, dia hanya datang kepada hakim itu untuk meminta pertolongan. Artinya, saudaraku, pada pagi hari ini kita belajar daripada janda itu. Mungkin kita merasa lemah, kita merasa tidak berdaya, kita tidak merasa takut dalam kehidupan ini. Yang dapat kita lakukan ialah kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan menolong kita. Ada 3 pelajaran penting di dalam Lukas pasal yang ke-18 ini, saudaraku. Yang pertama, jangan cepat putus asa kalau Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Seperti janda ini, dia terus datang kepada hakim yang lalim itu. Tidak putus asa, dia datang lagi, datang lagi, datang lagi. Mari kita datang dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Yang kedua, saudaraku, bertekunlah dalam doa sampai Tuhan menjawab doa kita. Janda ini tidak bosan-bosan datang kepada hakim. Supaya hakim itu menyelesaikan perkaranya. Bertekun terus datang. Kemudian hakim itu berkata bahwa supaya dia tidak mengganggu, ya saya kabulkan doanya, saya kabulkan permintaannya. Yang ketiga, saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan mendengar doa kita. Kita percaya, saudaraku, bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan pasti Tuhan akan kabulkan dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, itu, saudaraku, bagaimana kita mengatasi rasa takut dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang kita boleh belajar pada pagi hari ini, saudaraku. Yang pertama yaitu menjadikan Tuhan adalah gembala kita, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, mari kita praktekkan, lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita, saudaraku. Dan yang ketiga, saudara, kuasai diri kita, jadilah tenang dan berdoa. Kiranya firman Tuhan ini, pagi hari ini, boleh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kau mulia,
setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini mari sama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, terus taruh iman dalam kehidupan kami, untuk kami percaya kepada Tuhan, untuk kami mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, untuk kami selalu mendahulukan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, untuk kami boleh percaya bahwa dalam setiap langkah hidup kami, Allah yang selalu menolong, memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami jalan keluar, sehingga kami semua boleh mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terus beri kepada kami iman yang kuat, iman yang teguh di dalam Tuhan. Kami boleh terus melangkah dengan iman kami dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami di dalam segala hal. Ada kuasa Tuhan, ada kebaikan Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kiranya firman Tuhan menguatkan kami untuk kami boleh semakin percaya bahwa bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan kami akan mengalami kemenangan-kemenangan yang indah. Kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami dan kebaikan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami terus berdoa bagi setiap jemaat di GBI Sumbersari. Biar kiranya tangan Tuhan yang kuat boleh menjamah kami, menopang kami dimanapun kami berada. Kami semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Kami semua senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Dan kami selalu yakin bahwa kasih setia Tuhan selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan menyertai kami dimanapun kami berada. Kuasa Tuhan menyertai kami, kuasa Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang daripada Allah saja. Bapa, kami mengucap syukur biar kiranya kuasa Tuhan menyertai kami dan kebaikan Tuhan sungguh nyata atas kehidupan kami. Biarlah kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih dan kebaikan daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.